Api penyucian. Bacaan diinspirasi dari kitab 2 Makabe 12 ayat 43 sampai 45. Kemudian dikumpulkannya uang dari antara tentaranya satu demi satu. Jumlahnya mencapai 2.000 dirham perak. Ia mengirimkannya ke Yerusalem untuk mempersembahkan kurban penghapus dosa. Tindakan yang baik dan mulia itu dilakukannya karena ia berpikir tentang kebangkitan. Sebab seandainya ia tidak berpengharapan bahwa mereka yang telah meninggal itu bangkit kembali, sungguh bodoh dan sia-sialah mendoakan orang-orang yang meninggal. Namun, jika ia memandang pahala mulia yang disediakan bagi semua orang yang meninggal dalam kesalehan, pikirannya itu suci dan saleh. Karena itu, ia membuat pendamaian bagi semua orang yang meninggal, supaya mereka dilepaskan dari dosa-dosa mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Aku teringat bertahun-tahun lalu di persekutuan doa. Saat itu, pewarta menceritakan hubungan dekat dengan ayahnya. Dan sekarang hanya bisa mengenang dalam doa karena ayahnya sudah berpulang ke rumah Bapa. Tersentak aku menyadari tidak pernah mendoakan ayahku dan semua orang ku kenal yang sudah berpulang ke rumah Bapa. Aku bersyukur mengalami lawatan Roh Kudus saat itu. Aku terharu oleh cara kerja Tuhan yang melalui segala cara berusaha menjangkauku. Aku mulai mencari tahu mengenai mendoakan arwah orang beriman dan mengapa kita harus mendoakan. Sejak zaman dahulu, orang sudah mendoakan dan mengimani kehidupan setelah kematian. Ketika orang meninggal, ia belum tentu dalam keadaan suci murni. Orang meninggal akan langsung dihakimi. Jika berdosa berat atau mortal, ia akan masuk ke neraka. Jika tidak berdosa, ia akan masuk ke surga. Namun jika dalam keadaan dosa venial, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, ia akan berada di purgatorium. Purgatorium adalah tempat orang meninggal yang menunggu disucikan untuk nantinya akan masuk ke surga. Biasa disebut api penyucian. Penjelasan mengenai api penyucian bisa dibaca di Katekismus Gereja Katolik atau KGK 1030 sampai 1032. Untuk bertemu dengan Allah Bapa, kita harus menjadi kudus, sama seperti Bapa kita yang kudus. Karena jiwa-jiwa yang berada di api penyucian tidak bisa berdoa bagi dirinya sendiri, maka disinilah perlunya dan pentingnya kita mendoakan jiwa-jiwa supaya bisa segera disucikan dan masuk ke surga. Perbuatan mendoakan ini sangat berkenan bagi Tuhan, karena tindakan ini termasuk dalam mengamalkan kasih kepada mereka yang sangat membutuhkan. Sejak saat itu, aku mulai mendoakan ayahku dan semua orang yang kukenal yang sudah berpulang ke rumah Bapa. Juga secara khusus pada tanggal 2 November, aku menyiapkan foto-foto dan mendoakan mereka di misa pengenangan arwah semua orang beriman di gereja. Semua refleksi ini membuatku berusaha hidup benar, seperti yang dikehendaki Bapa. Karena aku pun berharap kelak bisa masuk surga, dihidupkan kembali dengan mengalami persekutuan dengan Kristus. Marilah berdoa. Ya Bapa yang Maha Rahim, terima kasih atas kasih karunia-Mu pada kami.
sehingga kami bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa bersatu denganmu suatu hari nanti. Amin.